beranggotakan saya Amelia Gesanda, Saya Desya Puspitasari. Saya Daristiana, saya Iqmalani Nurbiah Mesti, dan saya Renkuna Angelika. Berikut kami akan membahas tentang soal-soal mengenai transaksi antar entitas yang meliputi persediaan dan aktiva tetap. Jika ingin tahu, simak video berikut ini ya. Let's go! PT Aneka atau PTA memiliki 100% saham PT Bumi atau PTB. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTA ke PTB sebesar 15 juta. Beban pokok penjualan yang dilakukan PTA terkait transaksi penjualan tersebut adalah 10 juta. Yang ditanyakan yaitu bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTA saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020 jika Skenario 1, seluruh persediaannya diperoleh dari PTA telah terjual seharga 20 juta. Skenario 2, seluruh persediaannya diperoleh dari PTA belum terjual. Skenario 1, seluruh persediaannya diperoleh dari PTA telah terjual seharga 15 juta. Skenario 1 dapat digambarkan dalam bagan seperti di samping. Dan dalam penjualan dari PTA sebesar 15 juta dan beban pokok penjualan sebesar 10 juta, maka akan diperoleh profit 5 juta. Begitu juga dengan PTB dengan penjualan 20 juta dan beban pokok penjualan 15 juta, maka akan mendapatkan profit 5 juta. Akun penjualan milik PTA dan beban pokok penjualan milik PTB harus dieliminasi karena transaksi penjualan masih terjadi dalam satu entitas. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penjualan 15 juta dan beban pokok penjualan 15 juta. Setelah itu, kita akan membuat tabel dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tabel di samping. Bahwasanya penjualan PTA 15 juta, PTB 20 juta sebelum konsolidasi 35 juta, eliminasinya 15 juta. Sedangkan konsolidasi yaitu 35 juta dikurangi 15 juta yaitu 20 juta. Begitu juga dengan beban pokok penjualan PTA 10 juta, PTB 15 juta sebelum konsolidasian yaitu 25 juta, eliminasi 15 juta, 25 juta dikurangi 15 juta yaitu 10 juta. Skenario kedua yaitu seluruh persediaan belum terjual. Soal dapat dilihat pada bagan berikut ini. PTA menjual persediaan ke PTB yang menghasilkan profit sebesar 10 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penangguhan keuntungan dan mengeliminasi penjualan. Untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, di bagian debit ada bagian laba atas entitas anak sebesar 10 juta dan kredit investasi pada entitas anak sebesar 10 juta. Kemudian untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PTA dan PTB yaitu jurnalnya debit penjualan sebesar 30 juta, kredit beban pokok penjualan 20 juta, persediaan 10 juta. Laporan keuangan konsolidasian untuk skenario 2 yang pertama yaitu akunnya yaitu penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualan PTA 30 juta, beban pokok penjualan PTA 20 juta, persediaan 0. Penjualan PTB 0, beban pokok penjualan PTB 0, persediaan PTB 30 juta. Kemudian penjualan sebelum konsolidasi 30 juta, beban pokok penjualan sebelum konsolidasi 20 juta, persediaan sebelum konsolidasi 30 juta. Kemudian 30 juta dikurangi eliminasi 30 juta sama dengan 0. 20 juta dikurangi eliminasi 20 juta sama dengan 0. 30 juta dikurangi eliminasi 10 juta sama dengan 20 juta. PT Aneka atau PTA memiliki saham PT Bumi atau PTB. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTA dan PTB. Peristiwa pertama yaitu
PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 500 juta. Kemudian untuk soal selanjutnya, skenario 1, P1, P2, dan P3 terjadi di tahun 2020, di mana P1 sebesar 500 juta, P2 sebesar 700 juta dengan mendapatkan keuntungan 200 juta, kemudian P3 sebesar 800 juta dengan mendapatkan keuntungan 100 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTA sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual pada PTB ke perusahaan non-afiliasi. Tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTA PTB maupun laporan keuangan konsolidasian. Dan dapat disimpulkan, tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTA dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Adalah tabel dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasian, di mana akun tanah PTP kosong, PTS kosong, sebelum konsolidasian kosong, eliminasi kosong, konsolidasian kosong. Kemudian untuk akun keuntungan penjualan tanah pada PTP sebesar 200 juta, PTS sebesar 100 juta, sebelum konsolidasi sebesar 300 juta, eliminasi kosong, konsolidasian sebesar 300 juta. Demikian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.